sudah banyak listing di beberapa bursa. Ya, misalnya di bursa OKX ya, OKX, CoinMarketCap, ya banyak ya teman-teman, bisa teman-teman lihat nanti. Nanti saya akan buatkan di edukasi berikut Pi Network ini ya teman-teman. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan saat ini valid ya berdasarkan data yang saya dapatkan dan saya pelajari ya teman-teman ya, dari beberapa analisa saya tentang cryptocurrency ini ya teman-teman. Kemudian ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan buat teman-teman ya, dan menyadarkan menyadarkan para kaum GCF ya yang masih halu gitu ya. Jadi sebenarnya saya bukan nyinyir nih teman-teman, tapi agar pencerahan-pencerahan seperti di channel-channel lain kalian tidak termakan dengan yang seperti itu ya. Jadi akhirnya rasa optimis kalian menjadi pesimis teman-teman. Dan saya juga bukan di sini bukan meyakinkan dari pesimis kalian menjadi optimis, tidak. Jadi ya kalian sendiri ya, do your own research ya, di Dior ya teman-teman. Jadi banyak karena berita-berita GCF ini banyak ya banyak. Jadi ada juga yang mengeluarkan rumor, wah di bursa untuk proses ininya ribet gitu ya. Sebenarnya tidak ribet-ribet amat sih sebenarnya. Dan nanti akan saya buatkan tutorialnya step by step teman-teman di beberapa bursa ya, teman-teman, di beberapa market ya. Saya akan buat nanti. Jadi yang mereka yang kecewa ini tentang GCF ini teman-teman ya, artinya karena ya ini aja teman-teman. Sedangkan Core aja ya, atau core team ya, core team ya, artinya Nicholas atau satu lagi ya, tidak pernah mengeluarkan bahwasanya itu GCF teman-teman ya, tidak pernah mengeluarkan statement itu Pi Network akan GCF, tidak ya teman-teman ya. Jadi ini sudah di beberapa platform ekosistem ya, ini sudah banyak yang menyatakan begini cengar-cengir, berhalusinasi begini segala macam ya. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu di awal untuk ini saya jawab dulu buat subscriber lama dari BMO ya. Ini teman-teman silahkan di subscribe ulang kembali ya di channel Cair ya teman-teman ya. Di channel Cair silahkan subscribe kembali teman-teman, agar saya lebih semangat lagi nantinya ya teman-teman. Jadi pertama teman-teman pilih nanti, ini saya sudah buatkan ya. Kalau bagi yang kameranya tidak bisa gitu ya, saya sudah KYC mas tapi tidak bisa, tidak berhasil gitu. Apa penyebabnya gitu. Nah tabnya ini saya ulang lagi ya dari awal. Ini setelah diperiksa tadi di option yang pertama, ini daftar periksa mainnet. Ini pertama unduh Pi browser ya, pertama sudah selesai. Lalu buat dompet, nanti buat dompetnya akan saya buat simulasi juga ya. Saya buatkan nanti videonya teman-teman. Nah kemudian tahap ketiga itu membuat dompet Pi ya, konfirmasi. Jadi dibuat nanti teman-teman. Lalu KYC saat kita KYC teman-teman, nanti silahkan di accept aja berikutnya gitu ya. Nah ini saya sudah buat yang untuk ini sih ya, untuk dompetnya, untuk KYC dulu. Nah di sini saya siap saja, pilih saya siap, lalu berikutnya di sini ya teman-teman. Saya juga masih tahap KYC yang kedua kali teman-teman, agar bisa dimigrasi ke mainnet ya, ke ke blok apa ya. Saya udah agak belepotan nih ngomong teman-teman. Ini aja dulu satu-satu, nanti jadi bingung teman-teman. Ini pilih saya siap, lalu di pengaturan dari teman-teman ya, pengaturan handphonenya di setelan ini teman-teman, pilih misalnya dipilih nanti di aplikasi teman-teman. Ini aplikasi, lalu kelola aplikasi teman-teman ya. Di kelola aplikasi maka akan kelihatan Pi Network dan Pi browser kalian ya. Di sini teman-teman pilih ya, mungkin setiap gadget atau setiap handphone itu berbeda-beda ya teman-teman, tapi lihat saja di setelannya. Lalu pilih aplikasi Pi Network ya, atau Pi browser ya, salah satu ya. Nanti teman-teman yang pilih yang mana, dua-duanya juga boleh teman-teman. Ini teman-teman, lalu klik salah satu. Setelah klik teman-teman pilih perizinan aplikasi. Nih di sini itu teman-teman. Perizinan aplikasi ini kameranya harus posisi diizinkan ya. Ini teman-teman harus perhatikan ya. Harus diizinkan teman-teman.
Karena kalau posisi tidak diizinkan, maka itu tidak akan berhasil. Membuka kameranya itu akan lama. Saya juga mengalami teman-teman ya. Jadi itu blank nanti kameranya, nggak bisa. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan koneksi kalian. Koneksinya kalau lemot atau lambat itu tidak akan bisa, teman-teman. Nanti akan ada notifikasi di atas ini, koneksi Anda lambat sekali gitu ya. Atau lambat gitu ya. Sehingga untuk proses KYC-nya susah. Kenapa? Karena bukan 1 atau 100 atau 1 juta mungkin yang pada saat yang sama melakukan KYC ya teman-teman. Maka sebab itu bisa saja mengalami bug dari handphone kita juga, atau mungkin kebanyakan antrian. Itu saja sih teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih di garis 3 ini, lalu info APL ya teman-teman. Nah di sini bukan ya teman-teman ya, tetap saja di sini. Lalu pilih perizinan lainnya di sini ya, pintasan layar utama. Ini harus posisi tercentang. Kalau kalian di awal ini posisi tidak tercentang teman-teman. Jadi harus posisi tercentang atau terchecklist warna hijau ya teman-teman ya. Nah setelah itu lakukan KYC ya teman-teman. Setelah teman-teman sudah melakukan KYC, maka di proses selanjutnya adalah kalian akan membuka, nanti disuruh untuk video ya, kiri kanan. Nah kenapa tidak berhasil? Karena koneksi kalian lambat, itu yang pertama. Nah balik lagi ya ke koneksi internet kalian ya. Kalau saya sarankan sih jangan menggunakan wifi ya. Kalau wifi kalian cepat ya, mungkin kecepatannya 250 Mbps ya silahkan saja teman-teman. Karena rebutan ya. Apalagi orang luar negeri sana kan koneksi internetnya kencang-kencang. Belum lagi kalau di negara kita plus 62 ya nggak tahu lah ya. Tergantung paket kalian lah, paket dari atau koneksi data internet kalian ya. Nah kalau kencang sih sebenarnya nggak ada masalah. Saya mengalami kendala di saat ini ya, KYC yang kedua ini. Saya mengalami bug di kameranya. Ternyata koneksi saya lambat gitu ya kemarin. Jadi saya sudah langsung buat, dan di sini pengaturan-pengaturan ini. Nah kalau teman-teman sudah berhasil, maka akan menunggu sampai nanti akan disarankan untuk geleng kiri, geleng kanan gitu ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Kembali lagi teman-teman, seperti pernyataan saya di awal 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu pembahasan di Bisnis Milenial Official. Boleh berharap tapi jangan lebih teman-teman ya. Artinya supaya nanti jangan ada mengeluarkan aduh ini gecep gitu ya. Tidak seperti itu konsepnya ya teman-teman ya. Karena kenapa? Dari core team saja tidak ada mengeluarkan seperti itu teman-teman. Kita saja mungkin karena kecewa. Nah ya teman-teman ya, di sini KYC-nya teman-teman. Ini kalau di browsernya seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita lihat ya, saya akan mau membahas dulu tentang penjelasan tentang GCF tadi. Kenapa gitu ya? Kenapa tidak ini kan masih banyak tahapannya teman-teman. Di awal dari testnet gitu ya. Dari banyaklah teman-teman prosesnya yang ya mungkin para pionir yang lama pasti sudah tahu lah ya teman-teman ya. Nah di sini di ekosistem apps ini ya teman-teman, ini masih banyak yang harus ini bukan dari core timnya ya, tapi developer teman-teman ya. Dari developer ini sebenarnya ini projectnya developer ya. Jadi mungkin kalau ini selesai ya kita bisa sudah kalau teman-teman sudah berhasil KYC, nanti ada masa tunggunya, masa antriannya, lalu kalian bisa perjualbelikan di beberapa bursa. Untuk saat ini yang sudah ready di OKX ya, OKX ya, bukan OKX teman-teman. Di OKX, lalu di CoinMarketCap, di CoinGecko juga sudah ada ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat saja ya teman-teman, nanti akan saya buatkan video berikutnya. Jadi saya sarankan yang mendengarkan konten ini teman-teman, bagi sahabat-sahabat BMO silakan langsung diaktifkan kembali petirnya ini teman-teman. Diaktifkan kembali saja, karena batas waktu KYC kalian itu kurang lebih beragam ya. Ada yang 90 hari, kayak saya itu 183 hari teman-teman. Karena kalau ini menghindari
nanti akan naik pembahasan selanjutnya saja lah teman-teman ya, agar tidak panjang banget ini nanti videonya. Itu saja pada pertemuan kali ini. Kalau ada kendala nanti silahkan bergabung saja di grup Telegram Cair ya, cari uang di internet teman-teman. Nanti saya akan simulasikan bagaimana untuk menjual beberapa koin juga teman-teman ya, dari hasil-hasil geretongan atau airdrop ya, saya juga sudah ada buat nanti teman-teman. Sampai ketemu video berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.